Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita iman nikmat Islam, dan mudah-mudahan juga nikmat berkah hujan hari-hari selama hari Jumat. Mudah-mudahan ini merupakan keberkahan dan alhamdulillah bukan musibah. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, masih melanjutkan rangkaian fikih salat. Insyaallah malam ini kita akan membahas tentang apa saja yang dapat merusak atau dapat membatalkan sholat. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabtulu as-shalah, maka batal sholat kita, rusak sholat kita bi arba'i asyarata, dengan 14 hal. Jadi di sini dikatakan oleh Imam Musannif bahwa yang bisa membatalkan atau merusak sholat kita itu adalah 14 hal. Baik batalnya itu karena di luar sholat atau ketika sholat. Di luar sholat maksudnya seperti batalnya wudhu, itu otomatis jadi batalnya sholat, begitu. Bukan sholatnya batal, ternyata wudhunya yang batal, gara-gara kita mengalami atau mengerjakan hal-hal yang membatalkan. Apa saja yang 14 itu? Yang pertama, bil hadasi, yaitu karena hadas. Hadas ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil atau di sini yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama, yang keluar dari salah satu lubang atau keduanya, bisa angin, bisa air kencing dan sebagainya. Pokoknya kesimpulan, kalau yang keluar dari dua itu, mohon maaf, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Nah, yang keluar apapun, mau kulit apa, mau kelereng, mau biji jambu, mau angin, mau air, apapun itu membatalkan sholat. Kecuali apa ya? Karena ada unsur penyakit. Di sini kata Imam Musannif, amma salisu fala yubtil sholatahu. Adapun kalau punya penyakit seperti beser di sini apa bahasanya? Sama. Beser itu punya penyakit kencing yang tidak bisa berhenti, atau mengalir terus itulah. Nah, itu tidak batal dengan catatan memakai alat pencegah. Kalau zaman sekarang sudah tak masalah, ada yang namanya bumper, ya. Nah, kalau yang beser itu sebelum sholat harus pakai dulu. Jadi ketika sholat ngalir terus nggak jadi masalah. Ya. Akan tetapi ada aturannya. Tiap satu kali wudu khusus untuk satu kali sholat. Karena biasanya itu. Ini mudah-mudahan kita tidak punya penyakit itu ya. Tapi seandainya, amin ya, alhamdulillah, seandainya punya penyakit demikian, jadi ketika bapak geser cepat tutup, sebelum tutup jelas cuci dulu ya. Saya yakin nggak mungkin ngalir terus lah. Mungkin cairan akan hilang semua.
berhenti cuci seperti halnya biasa, ya. Kalau perlu pakai tangan atau pakai gitu atau gini atau terserah lah. Yang penting air kecil lahir jangan sampai keluar. Sudah gitu rapikan dengan pemper, sudah gitu silakan dulu. Itu khusus 1 kali wudu untuk 1 kali sholat fardu. Kalau sunat boleh berkali-kali. Misalnya sholat maghrib, nah wudu 1 kali. Ketika mau sholat isya, ya apa boleh buat? Buka lagi pempernya, kencing lagi, cuci lagi, pasang lagi, yang jelas pemper yang baru ya, pasang lagi, nah baru itu digunakan untuk sholat isya. Kalau yang normal wudu itu bisa digunakan beberapa kali sholat fardu, silakan aja, tidak ada masalah. Mau asar, maghrib bisa, kalau normal ada masalah. Khusus bagi yang salisu, yang geser atau yang punya penyakit itu 1 kali wudu sama dengan 1 kali sholat fardu. Tapi kalau yang sunat itu boleh beberapa kali sholat sunat. Itu hadas. Jadi yang membatalkan wudu itu pertama al-khariji min sabilaini syai'un. Ada yang keluar dari 2 itu, air kencing atau apapun. Kecuali yang keluar air mani itu tidak membatalkan wudu. Itu wajib mandi junub, beda ya. Tapi tetap keluar mani pun tetap batal sholat, rusak sholat. Yang kedua yang membatalkan wudu itu adalah karena tertidur, bukan tertidur, karena hilang kesadaran atau hilang ingatan atau hilang akal. Tidur termasuk hilang akal, kecuali tidurnya sambil duduk. Misal Bapak sholat saking khusyuk misalnya ya, karena menghayati bacaan Rabbi firli ya Allah ampuni aku warhamni ya Allah kasihan aku dan sebagainya, sampai ngantuk begitu aja gitu. Ceritanya sholat sendiri gitu ya, sampai sejam 2 jam itu tak batal wudu karena tidurnya sambil duduk, ya. Atau lagi tahiyat akhir, apa-apa, silahkan saja. Itu tidur yang tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya lagi sujud, nah itu ya, saking khusyuknya sujud sampai ketiduran, pas bangkit baru sadar batal sholatnya, batal wudunya maksud saya. Kalau batal wudu otomatis batal sholat. Kenapa? Karena pantatnya tidak menyentuh. Ya udah bang, itu kalau posisi sujud itu siap tembaknya 100% itu lolos angin itu pasti kalau sujud. Tapi kalau ketika duduk, ketentuan fikih ya, itu angin susah untuk lolos. Jadi kesimpulannya tertidur ketika duduk itu tidak membatalkan wudu, juga tidak membatalkan sholat. Yang ketiga, lastumun nisa al-ajnibain, menyentuh persentuhan laki-laki dan perempuan yang dua-duanya sudah dewasa. Gitu. Kalau salah satu yang dewasa tidak batal. Ya. Misalnya kita lagi sholat, karena pengantin baru istri kita nyolek, gitu ya misalnya, udah gimana? Gitu. Mau tidak mau. Jadi walaupun sengaja atau tak sengaja, tetap dalam mazhab Imam Syafi'i itu batal. Tapi kalau dalam mazhab yang lain itu tidak membatalkan, karena kita sudah komit dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya batal. Ya. Untuk apa? Untuk bersentuhan laki-laki dan perempuan, sengaja atau tidak disengaja. Yang keempat, yang membatalkan wudu otomatis membatalkan sholat
duburin, menyentuh kubul dan dubur. Maaf, kubul itu kemaluan depan, dubur itu kemaluan belakang. Kalau dubur memang sudah jadi bahasa Indonesia ya. Kalau kubul itu disentuhnya satu rangkaian dari mulai ujung sampai ke sini, sampai pangkal. Silahkan ditengoklah teritorial masing-masing. Pokoknya ukurannya dari ujung sampai sini lah. Kalau kesentuh atau disentuh, kalau sengaja atau tidak disengaja. Bisa aja kan orang tua zaman dulu itu tidak pakai selempang Pak. Kalau sarung aja. Bisa aja kan lagi sholat pas menggaul, pas galukannya pas sarung agak bolong gitu ya. Bisa aja kan sentuhannya ini telapak tangan. Kalau dengan punggung nggak apa-apa. Maaf ya, kalau bapak begini, nah itu ada masalah. Atau begini, ada masalah. Walaupun bersentuhan, tapi kalau dalaman telapak tangan, nah itu membatalkan. Itu otomatis juga membatalkan sholat. Khusus tubuh yang belakang itu yang bagian bulatnya, mohon maaf ya, agak mendengar yang bagian bulatnya, yang ukuran uang logam 100 rupiah sekarang, yang ya, yang bayi lah atau anak bapak masing-masing. Tapi kalau dagingnya tuh itu nggak jadi masalah, itu pun nggak jadi masalah. Jadi yang lubang itu ya seperti lubang kira-kira radius berapa milimeter persegi lah, saya kurang tahu lah. Pokoknya gitu aja ya. Nah, kita bisa mengukur masing-masing lah. Nah jadi sholat apabila wudunya batal maka batal sholat. Di antaranya adalah hadasi karena hadas. Yang kedua, wabiwuku inna jasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua, karena kena najis, nah, baik badannya, pakaiannya, atau tempat sholatnya. Ilam tuh kok kalau tidak segera dibuang halal ketika itu. Contoh, lagi sholat, ada kayak cicak, kalau dibiarkan seukuran mu'minah, subhanallah, itu batal sholat. Tapi kalau pas ketahuan kita langsung dibuang, sah sholat. Itu khusus untuk najis yang kering. Kalau kayak cicak kering kan ya. Bagaimana kalau najis yang basah, misalnya kita sholat di luar, ada burung lewat, ya, burung lewat terus iseng buang air, basah kan di baju. Nah, saya lupa ngebawa sorotannya. Kalau kira-kira bajunya rangkap dua, kira-kira bisa nggak dilepaskan seketika? Itu aja. Silakanlah itu pakai keterampilan masing-masing lah. Kalau sorban gampang tinggal dilepas. Karena ini pernah kejadian Rasulullah SAW pernah sholat dengan para sahabat. Ketika baru takbir, malaikat Jibril berbisik, Muhammad SAW, ada najis lain di sandal. Jadi Rasulullah langsung sandalnya langsung dibuang. Yang lucu para sahabat ikut membuang sandalnya juga. Ya, padahal sandal para sahabat tidak najis, cuma najis apa? Cuma yang najis itu sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu memang masjid zaman Nabi itu memang lantainya lantai tanah kan, nggak nyaman seperti ini. Dulu lantai tanah tak ada AC, gersang, kalau panas kepanasan, kalau hujan
kehujanan, para sahabat ya Allah nikmat sekali mengerjakan ibadah. Kita AC ada, karpet bersih, bersih ya Allah. Tapi kadang-kadang tak nikmat ibadah, masih mending tak mau ke masjid. Itu yang kurang ajarnya ya. Mohon maaf ya, karena kita udah demi kenyamanan sampai kemarin sampai berapa juta tadi, walaupun belum gitu ya. Maksudnya bukan untuk kenyamanan, keindahan saja, karena kenyamanan tidak ada. Jadi zaman Nabi itu sampai kalau kita sujud itu sampai ini penuh dengan tanah kan, ya saking sederhananya. Tapi kok kenapa bisa menikmati ibadah gitu? Sampai sholat sampai nangis kan seperti itu. Pernah kita sholat sampai nangis Pak? Boro-boro ya. Karena apa? Karena kita tidak meresapi bacaan yang kita baca. Kenapa nggak bisa meresapi? Karena kita tidak tahu arti apa yang kita baca, itu masalahnya. Jadi sekali saja Pak kita coba itu Pak, tulis bacaan sholatnya dari awal sampai akhir, kita coba terjemahkan dan kita coba tafsirkan ya, membantu untuk meresapi sehingga kita masuk dalam sholat. Bagaimana nggak khusyuk Pak? Duduk di antara dua sujud aja, Rabbi firli warhamni wajhuni warfani warjuhni warjuhni wa'afuni wa'afani. Rabbi firli aja, ya Allah ampuni aku, terbayar dosa-dosa kita kan. Warhamni, ya Allah kasihanilah aku, karena kita makhluk yang dikasihani. Sudah dosa berapa atau dengan dosa, sudah makhluk umat ya. Kalau tidak ada kekuatan dari Allah, apa yang terjadi? Wajibullah ya Allah cukupkanlah aku. Kita ini kan selama ini merasa kekurangan kan, punya bisa jalan kaki pingin sepeda, punya sepeda pingin motor, punya motor pingin mobil satu ingin dua, kan begitu. Kalau punya mobil ingin punya pesawat, macam-macam aja. Tanah baru 100 meter pingin 200 pingin 1 hektar, 1 hektar pingin 10 hektar. Sudah dikuasai tanah, ingin langit, ingin gunung, ingin laut. Makanya wajib cukup. Kalau satu kalimat ya Allah bisa menghayati apa yang kita baca. Ya, tapi ini kita pelan-pelan ya, walaupun usia kita udah terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang celaka itu udah tua, udah terlambat, tak mau ngaji itu ya Allah. Itu yang jadi masalah. Baik. Nomor berapa? Diukurin najasati. Kalau terkena najis. Kalau tak sempat, apa ya? Kalau tak sempat dihilangkan, itu batal. Bagaimana kalau yang basah, misalnya kena air burung yang basah? Kalau sholatnya dekat keran mungkin gampang ya, itu satu sholat silakan. Tapi kalau sholat mungkin di kita ada keran kan, itu mau tidak mau tidak batal karena basah ya. Mau dibersihkan pun itu pasti ada sisanya, minimal baunya. Jadi yang membatalkan sholat adalah apabila badan kita atau baju kita atau tempat sholat kita kena najis. Bagaimana kalau nyamuk? Lagi sholat, terus misalnya kita tekuk ya, inilah lagi ibadah kok membunuh gitu ya, malam ya. Bagaimana kalau nyamuk? Nyamuk kan kalau ditukuk biasanya ada darahnya kan. Nah, kalau nyamuk itu bukan darah yang mengalir, jadi tak masalah, itu maaf. Tapi kalau darah yang mengalir, misalnya lagi sholat kita punya bisul, korek-korek aja. Nah, keluarlah darah, gitu ya, tembus sampai baju, udah kena bajunya, udah kena badannya, najis, tak sah sholat, batal sholat. Jadi kalau punya bisul apa biarkan aja dulu,
iseng betul kalau kayak nggak ada waktu gitu ya. Kalau lagi sholat kita lah diem, centil betul gitu ya. Isu aja dikorek-korek, ngapain? Gitu. Jadi demikian. Kalau yang sifatnya mafu, darah yang tidak mengalir seperti nyamuk, itu tidak masalah. Cuma ya kalau bapak kuat sebaiknya ada nyamuk pun kalau bisa biarkan sajalah kalau kira-kira nyamuknya tidak berpenyakit gitu ya. Siapa tahu itu nyamuknya seorang kepala keluarga kan yang lagi cari nafkah kan begitu ya. Ya kita Pak cari nafkah itu nggak beresiko Pak, lihat aman kita ke kantor aman, ke ke tempat kebun aman. Nyamuk cari nafkahnya resikonya tinggi, dibunuh itu masalahnya. Ya, itu makanya kita bersyukurlah kita dijadikan manusia, kita dijadikan nyamuk gitu ya. Itu yang kedua, jadi terkena najis. Kalau ada sedikit pertanyaan silakan aja daripada nanti lupa gitu ya, nggak masalah lah karena ini membahas tentang teknis gitu ya. Pak, Silakan. kan terkadang lagi ini kita membatalkan. Ada apa? Membatalkan tadi. Ya. Terkadang kan tangan itu mau berhasil gitu, misalnya ada apa telinga, kotoran juga itu kan, hidung gatal, habis ya, atau kuku kaki gitu. Apakah itu membatalkan itu? Oh, itu ada nomor berapa? Tahap atau kita lihat ya, gerakan yang terus-menerus ada nanti. Ini kan kita baru nomor 14 ya. Nah, kita masih membahas nomor 2. Nah, gitu ya. Masih bahas nomor 2 nih. Gitu ya. Itu gerakan yang terus-menerus itu ada di tahap nomor berapa nantilah kita tengok ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya wan kisafil aurati dan terbuka aurat ya. Ilam tustar halan kalau tidak ditutup seketika itu. Di sini terbuka aurat. Ingat Pak, batasan aurat itu terbagi dua. Yang pertama laki-laki, baina surati wa rukabati, antara pusar sampai lutut. Ya. Jadi kalau Bapak mau sholat pakai kain segini sampai segini, itu masih sah sholatnya. Karena tertutup antara pusar dan lutut. Cuma masalahnya etis tidak, itu aja pokoknya ya. Masa iya mentang-mentang segitu terus dari pusar sampai lutut kan gitu. Itu aurat laki-laki. Ini khusus sholat ya, bukan di luar sholat. Kalau bagi perempuan, jami'u badaniha ilal wazhain ilal wazi wal kufaini, seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi tolong sampaikan sama istri bapak, kalau ini terbuka batal langsung sholatnya. Kalau seketika itu tidak ditutup, syaratnya itu terbuka langsung tutup, sah sholatnya, lanjutkan. Tapi kalau dibiarkan terbuka, nah itu yang jadi masalah. Jadi dalam sholat perempuan itu wajah dan telapak tangan, bukan bulu, telapak tangan. Termasuk rambut, ada rambut lagi pakai mukena, rambut kelihatan misalnya, sebentar ya, selembar aja. Nah, selembar aja, ini bukan selembar lagi banyak ya. Nah, itu udah batal sholatnya, karena kelihatan aurat. Makanya sekali-kali Bapak mohon maaf ya, istri itu tanggung jawab suami. Mohon maaf, istri bisa menyeret Bapak masuk neraka gara-gara asyariku isam-isam, membiarkan kemaksiatan sama dengan maksiat Tuhan. Jadi membiarkan istri kelihatan rambut ketika sholat, Bapak biarkan, bisa jadi Bapak pun terseret, itu maksudnya. Nah jadi coba Bapak cek ketika istri mau sholat kelihatan kayak gitu. Karena nutup aurat itu konteksnya mau di tempat umum, mau sendirian, tetap semuanya harus ditutup.
begitu tujuannya. Jadi termasuk rambut juga hati-hati. Kelihatan tidak ditutup, misalnya gini ya, ibu langsung begini, lanjut sholatnya, karena sudah disembunyikan itu dulu. Tapi kalau dibiarkan, batal sholatnya. Gitu maksudnya. Bisa dipahami nggak Pak? Ini ada hubungannya dengan istri-istri Bapak gitu maksudnya. Ya. Makanya kalau pakai mukena hati-hati, kalau bisa mukena yang langsung satu potong kalau bisa, jangan yang sambung-sambung. Kalau yang sambung-sambung, khawatirnya apalagi kipas kencang bisa saja lagi sujud ini terbuka, atau lagi sujud kaki kelihatan jangan sampai. Karena yang syarat sholat bagi perempuan itu cuma dua, muka dan ini. Berarti kaki itu harus. Nah itu. Sering kita dalam pengertian, sering kita lihat ibu-ibu yang sholat yang masih kelihatan jari kakinya atau telapak kakinya dan lain-lain. Kalau tidak segera ditutup, maka itu bisa batal sholat. Tapi kalau segera ditutup, maka itu sah. Kalau segera ya, silakan lanjutkan. Bagaimana kalau sholatnya kebuka auratnya oleh angin? Ini pasti nggak terlalu kencang ya. Misalnya lagi sholat pakai sarung terbuka, itu silakan langsung dulu. Kalau dibiarkan batal sholatnya, walaupun tidak disengaja. Hati-hati, jangan diulang-ulang. Terbuka, 3 kali gerakan, batal lagi sholatnya. Makanya inilah fungsinya kipas angin diganti AC, mungkin meminimalisir daripada hembusan yang bisa membuka sarung mungkin. Bagaimana kalau ada orang iseng membukakan sarung kita? Kalau tadi kan sama angin, ini sama manusia. Nah ini mohon maaf, menurut sebagian jumhur ulama itu langsung batal sholat. Walaupun orang lain yang membukanya, walaupun iseng, yang jelas orang itu yang menghentikan sholat kita jelas dosanya dosa besar karena menghentikan sholat kita. Kecuali oleh anak yang belum tamyiz. Anak yang belum tamyiz itu anak yang belum tahu aturan. Jadi gini aja Pak, boleh anak kecil mau disab 2, 3 atau sudah kami dewasa nggak jadi masalah, asal anaknya tamyiz, tahu aturan. Ketika disuruh diam, ketika disuruh rapi. Yang dikhawatirkan putus saf, ya, tidak berkahnya berjamaah, anak kecil yang belum tahu aturan simpan dia jawab. Nah, kalau misalnya dibuka sarungnya itu oleh anak kecil yang belum tahu aturan, itu sama dengan kipas angin. Tadi sengaja dipadas. Ya. Itu ya Pak ya. Yang selanjutnya, wanutki biharfaini au biharfin mukhimin amdan, mengucapkan sesuatu baik 2 huruf atau 1 huruf yang bisa memberi makna. Nah, gitu. Terlepas kita paham atau tidak. Contoh misalnya 2 huruf man itu kalau diterjemahkan artinya barang siapa ya. Ini sholat man, nah itu batal Pak. 2 huruf kan, mim dan nun. Karena memberikan makna artinya barang siapa. Lagian disebut itu ya, ngapain sholat bilang man, ya kan gitu. Atau 1 huruf. 1 hurufnya misalnya seperti ki, ya, ki itu artinya jagalah, ya. Bisa
Misalnya ki, nah itu batal sholatnya. Diucapkan ya, bukan di dalam hati. Kalau di dalam hati nggak jadi masalah. Ini diucapkan karena kalimatnya wanut ki di ini mengucapkan. Atau misalnya mengucapkan ai, pahamilah dan lain-lain ya. Atau bunyi-bunyian yang tidak bisa mewakili huruf, contohnya batu, tapi memberikan makna. Lagi sholat, anak muda, ada cewek lewat, gara-gara ada cewek lewat dia batuk, nah itu batal sholat. Tapi kalau batuk penyakit lain hal, nggak jadi masalah. Beda apa ya? Batuk penyakit dengan batuk ingin cari perhatian, nah gitu kan. Seolah-olah, bilang gue dong, sholat kalian dong, nah misalnya kan gitu. Beda lah pokoknya, batuk penyakit dengan batuk caper, cari perhatian dan lain lah. Kalau gini, imam ini bacanya mungkin agak panjang kali mana? Imamnya bacanya panjang. Lalu imam ini tidak besar, jadi sering punya macam apa kan? Kayak ada jadi dia mau menjelaskan. Supaya imam mau sambil lama-lama bacaan gitu ya. Itu memberikan paham tidak? Ini kan mufhimin. Nah itu masalahnya. Kalau memberikan paham, batal sholatnya. Bukan imamnya, tapi yang mengucapkan itu. Syaratnya mufhim ya, masih paham. Sebetulnya tak salah imam mau bacaan berapa panjang pun tak jadi masalah. Kenapa? Kan udah kesepakatan bahwa di masjid kita imam ada 3 kan begitu. Pak RW, Pak Haji aja sama Pak Imam misalnya. Apapun yang dikerjakan ketika sholat, bahasa kasarnya serah mereka lah. Mau gimana pun imam, siapa yang mau protes kan begitu. Itu gambarannya ya. Jadi mohon maaf ya, seapapun imam ya tetap kita harus ikut. Walaupun tetap Pak Imam siapa saja. Nabi pernah bersabda, "Idza ama ahadukum nas falyakhabir." Kalau jadi imam jangan merepotkan makmum, itu aja pokoknya. Nah itu. Jadi saya pengertian berarti. Mohon maaf ya Pak Imam ya. Pak Imam bacaannya panjang, Pak Haji Yahya misalnya tak kuat berdiri, ya Pak Imam harus paham lah. Nah itu. Jadi ini terjadi saling pengertian. Karena nggak semua orang juga ya. Kenapa? Kalau imamnya tak perhatian dalam pengertian dia egois misalnya kan begitu, gitu kan? Jadi maksudnya perhatiannya di mana? Makanya disunahkan kan ketika mau sholat berjamaah imam itu menghadap makmum, lihat kekuatan makmum itu yang paling muda siapa, yang paling tua siapa, kan kelihatan itu sepintas. Oh ini udah tua tadi, kalau usah lama-lama lah kalau begini. Tapi kalau kelihatannya anak muda semua, wah ini luar biasa nih. Bisa suara Al-Baqarah sampai itu misalnya, banyak masalah. Cuma mohon maaf nih untuk para imam, kata Nabi, "Idza amma ahadukum nas wa yakhabir." Kalau dari imam tolong meringankan bacaan, jangan sampai merepotkan makmum. Maksudnya makmum jangan sampai memberikan apa? Tanda, ya. Atau khotib juga kan ada khotib yang terlalu panjang. Ada yang kasih kata amin. Itu ya. Akhirnya kan terjadi waradar atau kontroversi atau apalah namanya. Jadi ujung-ujungnya ke saling pengertian lah. Nah gitu ya. Kalau misalnya sudah disepakati itu nggak usah protes. Misalnya disepakati karena adat atau karena udah musyawarah.
subuh hari Jumat kita baca surat An-Anqab aja ya, itu nggak usah protes kan. Bagaimana kalau orang tua, mohon maaf ya Pak Haji ya, misalnya Pak Haji tak tahan, siapa aja kursi tak apa-apa. Karena kan udah komitmen. Yang penting ketika takbir, ketika Al-Fatihah harus berdiri, wajib berdiri. Kalau tidak berdiri itu tak sah sholatnya. Nah, dan ketika imam baca surat yang panjang, silakan duduk, nggak jadi masalah. Karena syarat ketika imam baca surat itu tidak wajib berdiri, boleh duduk. Dan hati-hati, kadang-kadang ada yang berdiri padahal tidak punya penyakit bersandar, itu bisa batal sholat. Kecuali udzur. Udzur itu misalnya kita udah tua, udah tak tahan berdiri, itu boleh nyadar. Tapi kalau masih tahan berdiri nyadar karena manja, mau capek, nah itu bisa batal sholatnya. Karena salah satu rukun sholat adalah berdiri. Kita masih sering melihat nyadar ya, mau di mau disosialisasikan lah pokoknya. Kecuali kalau memang memang orang tuanya memang udah tak tahan berdiri, kalau perlu cari alat untuk bisa berdiri. Kalau perlu, saking wajibnya berdiri. Jadi dari bapak ya suatu saat tak kuat berdiri, boleh duduk Pak ketika baca surat. Tapi kalau ketika takbir atau pembacaan Al-Fatihah itu memang kita tidak bisa duduk. Kecuali memang ada dua, sendiri tidak mampu atau medis menyatakan jangan terlalu lama berdiri. Itu lain cerita, itu namanya udzur. Nah, jadi kalau imam yang tidak perhatian sama makmum, nah duduknya sesuai kesepakatan atau tidak, itu aja. Ya, yang jelas di sini tetap saling pengertian lah. Ketika imam sholat, jangan coba-coba protes, karena kita sudah tidak mengangkat sebagai pemimpin sholat. Dan ketika kita jadi imam, silahkan perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi. Ketika jadi imam, maka ringankanlah untuk makmum. Kalau boleh dianalogikan begini ya, seorang penceramah haram dia ceramah mengharapkan amplop. Sebetulnya bukan amplop, isi amplop ya sebetulnya. Haram jelas. Mengharapkan isi amplop. Haram. Tapi pengurus masjidnya juga harus ngerti, itu maksudnya. Itu penceramah pakai mobil, pakai motor, masa iya ada uang bensin? Yang mikirin amplop itu pengurus masjid. Dan penceramah haram memikirkan amplop. Itu ya Pak ya? Itu yang namanya saling pengertian. Mohon maaf nih, saya agak vulgar karena ya apa yang menjadi hak ya sampaikan, kan begitu. Sampaikan sampai walaupun pahit menjadi apa ya? Ya. Sedang sholat Jumat atau khutbah Jumat. Tidur ketika khutbah. Ya. Dari kasus itu keluar dua hukum. Kita insya Allah nanti akan bahas di sholat Jumat ya. Hukum yang pertama, syarat terjadinya sholat Jumat itu harus 40 orang. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Dan ketika khatib khutbah wajib didengar oleh 40 orang itu. Misalnya ada 80, 40 tidur, 40 dengar. Nah itu masih sah sholat Jumatannya, masih sah.
karena masih ada 40 yang mendengar. Yang dikhawatirkan satu masjid isinya misalnya 60, setengahnya tidur, yang mendengarkan 30. Nah ini yang jadi masalah. Dalam kajian fikih bisa tidak sah Jumatan. Itu yang pertama. Nah, gitu. Yang jelas keluarnya hukum baru satu ya. Tak sah Jumatannya kalau ketika khutbah itu tidak didengarkan oleh kurang dari 40 orang menurut mazhab Imam Syafi'i. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika jemaah atau salah seorang jemaah dari mulai khotib khutbah sampai terakhir tertidur, selama pantatnya nempel di lantai itu tidak batal. Posisinya tidak batal. In maq'adahu ya. Jadi tempat duduknya tetap nempel. Tapi ketika tidur misalnya ngangkat sedikit, nah itu baru batal. Jadi yang jadi patokannya adalah pantatnya nempel atau tidak. Jadi hukumnya ada dua tadi. Yang pertama, Jumatannya kalau tidak didengarkan oleh kurang dari 40 bisa jadi tidak sah. Yang kedua, khusus untuk jamaah itu tidak batal Jumatannya selama pantatnya itu nempel di lantai. Nah, begitu. Cuma yang kita khawatirkan bukan itu ya. Yang kita khawatirkan ini masjid agak kecil. Berapa kapasitas masjid? Kira-kira jumlah jamaah yang itulah yang balik gitu kan, yang dewasa yang balik gitu, ada berapa kira-kira? Berapa saf biasanya? 60-an. Setengahnya ngantuk atau tertidur, nah itu yang jadi masalah. Ya, karena 30 orang itu tidak 30 orang yang menyimak khutbah, 30 orang yang tertidur. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi 4 orang aja cukup. Ya. Berarti kalau ada yang tahu itu sholat zuhur tidak? Ya, sholat zuhur. Berarti namanya sholat iadah namanya. Sholat zuhur. Ya. Kalau diperkirakan ada keyakinan ya, kalau yakin jamaah sebagian besar mendengarkan, tak usah iadah, ngapain? Tapi kalau ada keyakinan, wah ini kurang dari 40 nih yang mendengarkan khutbah, ya udah sholat iadah aja gitu. Cuma kalau sholat iadah nanti dikerjakan setelah beres sholat Jumat. Ya. Iadah itu maksudnya sholat zuhur kembali kalau diartikan seperti itu. Baik, kita lanjut ya Pak. Mengenai yang membaca Al-Quran, ada makmum itu dia karena dia hafal ayat yang dibaca imam, jadi yang ngikutin. Rojaah ya. Jadi kiri kanan kita mendengar. Bagaimana sholatnya? Baik. Yang di sini perkataan nutqi biharfain aw bihadin mungkin amdan itu maksudnya adalah kalimat-kalimat di luar sholat. Gitu. Ketika misalnya kita ruku, tidak misalnya ya Rabbana walakal hamd kan, kita lain subhanallah, nggak jadi masalah. Karena itu masih masuk dalam bacaan sholat. Subhanallah masuk kan dalam sujud kan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau seorang makmum mengikuti bacaan imam murojaah ya? Itu kan berarti bagian dari sholat kan? Nggak jadi masalah asal tidak mengganggu kiri dan kanan. Kalau sudah mengganggu, nah itu lain cerita. Jadi ilat itu mengganggu atau tidak, makanya cukup bisa didengarkan oleh diri sendiri. Tapi pastikan sudah baca Al-Fatihah belum, itu masalahnya. Karena nggak baca Al-Fatihah malah ngikutin surat imam, surah yang dibaca imam berarti tak sah sholat. Bisa jadi kan seperti itu. Makanya imam ketika wawadolin amin jangan terkonsentrasi dengan bacaan surat imam, tapi terkonsentrasi dengan bacaan surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat.
Al-Fatihah jangankan semuanya, satu huruf saja terlewat tak sah sholat. Silakan murojaah tak apa-apa, dengan catatan harus baca Al-Fatihah dulu. Ya. Tak jadi masalah. Yang pertama sudah baca Al-Fatihah, yang kedua tidak mengganggu kiri kanan, tidak mengganggu jemaah. Mengganggu itu maksudnya tidak, suaranya tidak terdengar oleh jemaah yang lain. Boleh lanjut ya Pak ya? Atau misalnya tadi seperti batu itu di luar sholat tuh, atau mungkin nangis berlebihan itu juga bisa membatalkan sholat. Nangis berlebihan, sampai gitulah. Kalau nangis sekedar mengalirkan air mata nggak ada masalah. Tapi nangis sampai terseduh-seduh itu bisa membatalkan sholat, gitu ya. Karena dipahami mengekspresikan rasa kesedihan, makanya disebut berlebihan. Atau merintih kesakitan, walaupun lagi sakit usahakan sembunyikan, jangan sampai begitulah. Itu juga bisa membatalkan sholat karena mengekspresikan rasa sakit, karena bisa dipahami kan. Kecuali kalau tidak bisa dipahami mungkin tidak ada masalah. Atau bersiul, ini nggak ada kerjaan sama sekali ya, ngapain juga? Lagi sholat bersiul, gitu ya. Sholat ada cewek, seperti itulah pokoknya. Cuma memang tak ada kerjaan banget gitu ya, ngapain? Nomor berapa? Tadi yang pertama, itu hadas, yang kedua kena najis, yang ketiga terbuka aurat, yang keempat mengucapkan yang bermakna ya. Berarti yang kelima sekarang ya. Menyentuh kubur itu kan hadas namanya tadi kan. Yang membatalkan wudu sama dengan membatalkan sholat, begitu maksud saya. Tadi kita membahas tentang batal wudu. Terus tadi yang harus itu kan ada empat itu. Ada apa? Harus itu ada empat itu. Iya, yang membatalkan wudu ada 4 maksud saya gitu. Yang membatalkan wudu ada 4 maksud saya begitu. Yang pertama al-khuruju minas sabilain, ada yang keluar dari 2 lubang, yang kedua itu hilang akal, yang ketiga itu bersentuhan laki-laki dan perempuan dewasa, yang keempat menyentuh kubur dan kubur. Itu masuk hadas namanya, termasuk bil hadas. Ini dari sarahnya begitu. Berapa menit lagi berarti? Masuk ya. Berarti minggu depan kita pikir lagi ya minggu ini. Apa-apa di tafsirnya kita agak dia tidak terlalu ujian baru kita tafsir. Ya gini Pak, artinya yang kita kali ini yang kami amalkan hari-hari. Yang diamalkan sehari-hari lah ya. Baik hadirin kaum muslimin rahimahullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan segala bentuk usaha kita, baik kita hanya sebagai pendengar, baik kita sebagai penyimak dan sebagainya, insya Allah kalau kapasitas setelah ini, insya Allah mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.